Gunung Lawu, yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dikenal sebagai salah satu gunung yang paling angker dan mistis di Indonesia. Selain keindahannya, gunung ini menyimpan berbagai cerita menyeramkan. Salah satunya adalah kisah tentang Pasar Setan. Nama ini sudah lama beredar di kalangan pendaki dan seringkali menjadi topik utama di sekitar api unggun pada malam hari. Namun, bagi mereka yang pernah mengalami langsung fenomena ini, kisah Pasar Setan bukan sekadar dongeng. Cerita tentang pasar setan bermula dari banyaknya laporan pendaki yang tersesat di jalur pendakian Gunung Lawu, terutama di sekitar Pos 5, jalur Cemoro Sewu. Pada malam-malam tertentu, saat kabut tebal menyelimuti dan suasana menjadi hening, terdengar suara-suara aneh, mirip seperti hiruk-pikuk pasar. Suara orang-orang menawarkan dagangan, tawar-menawar, dan langkah kaki ramai yang terdengar di kejauhan. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah kenyataan bahwa di hutan gelap itu tidak ada tanda-tanda pasar atau keramaian. Semua hanya terdengar, namun tak terlihat siapapun di sekeliling. Beberapa orang yang pernah mengalami kejadian ini bahkan mengaku melihat bayangan-bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Sosok-sosok itu tampak seperti manusia, namun dengan wajah pucat, mata kosong, dan gerakan yang sangat lambat. Mereka seolah membawa barang-barang dagangan, seperti kain, perhiasan, dan benda-benda lain yang tampak seperti dari masa lalu. Namun, yang paling aneh adalah barang-barang yang ditawarkan oleh pedagang ini tampak mengandung kekuatan gaib. Kisah nyata dari seorang pendaki. Salah satu kisah nyata tentang pasar setan di Gunung Lawu datang dari seorang pendaki bernama Arif. Pada tahun 2015, Arif bersama 4 temannya memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Sewu. Mereka sudah sering mendaki, namun ini adalah kali pertama mereka mencoba Gunung Lawu, sebuah gunung yang sudah terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Pada hari pertama pendakian, semua berjalan lancar. Mereka menikmati pemandangan yang indah dan suasana alam yang sejuk. Namun, malam pertama di Pos 5, semuanya berubah. Setelah mendirikan tenda dan bersiap-siap tidur, Arif mendengar suara yang tak biasa dari luar tenda. Awalnya, dia berpikir mungkin itu suara pendaki lain yang sedang lewat. Namun, semakin lama didengar, suara itu semakin jelas. Suara-suara ramai orang berbicara dan tertawa seperti di pasar tradisional. Ada yang menawarkan barang dagangan, ada yang tawar-menawar harga. Arif terkejut karena dia tahu betul bahwa tidak ada pasar di gunung ini, terutama di tengah malam seperti itu. Rasa penasaran membuatnya membuka sedikit pintu tenda. Dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti. Di kejauhan, samar-samar, dia melihat sosok-sosok yang bergerak di antara pepohonan. Mereka membawa kantong besar, seperti pedagang pasar yang pulang dari berjualan. Arif menutup kembali pintu tenda dengan cepat, berusaha menenangkan diri. Namun, suara-suara itu tak berhenti. Bahkan, terdengar semakin dekat. Di dalam tenda, Arif berbisik kepada teman-temannya, namun mereka tidak merespon. Semua tampak tertidur lelap, seolah-olah suara pasar itu hanya didengar olehnya. Hingga akhirnya, salah satu temannya, Dani, terbangun dan bertanya, "Jika kamu dengar juga suaranya?" Rasa takut semakin menguasai Arif dan Dani. Mereka berdua memutuskan untuk tidak keluar tenda dan menunggu hingga suara-suara itu menghilang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Suara-suara itu semakin mendekat. Seolah-olah pasar tersebut berpindah tempat tepat di sebelah tenda mereka. Setelah beberapa jam dalam ketakutan, suara pasar itu perlahan menghilang. Keesokan harinya, mereka berbicara dengan para pendaki lain di pos yang sama. Beberapa dari mereka juga mendengar suara-suara aneh itu. Namun tidak semua mengalami kejadian yang sama. Salah satu pendaki senior yang sudah sering mendaki Gunung Lawu memberi peringatan kepada Arif dan teman-temannya. "Itu pasar setan," katanya. "Jangan pernah menyahut atau mencoba melihat langsung kalau dengar suara-suara seperti itu. Karena kalau kamu tergoda, kamu bisa tersesat di dunia mereka. Dan mungkin tidak akan pernah kembali." Misteri pasar setan. Menurut cerita masyarakat sekitar,
Pasar setan adalah pasar gaib yang hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Arwah-arwah yang terlibat di dalamnya adalah jiwa-jiwa yang tersesat. Mereka yang tidak bisa meninggalkan dunia ini. Mereka terus menjual barang-barang dari dunia mereka. Dan siapapun yang tanpa sengaja membeli barang dari pasar itu akan terkena kutukan. Barang yang dijual di pasar setan biasanya terlihat biasa saja. Seperti batu, kain, atau benda-benda kecil lainnya. Namun, setiap barang memiliki makna dan kekuatan tersendiri yang bisa membawa bencana bagi pemiliknya. Beberapa pendaki yang tidak sengaja menerima barang dari pasar setan dilaporkan mengalami berbagai musibah setelahnya. Ada yang jatuh sakit misterius. Ada yang kehilangan arah selama berhari-hari di gunung. Bahkan ada yang tidak pernah kembali. Bagi masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di sekitar Gunung Lawu, fenomena ini sudah menjadi cerita turun-temurun. Banyak yang mempercayai bahwa pasar setan adalah bagian dari kehidupan mistis gunung itu, yang harus dihormati dan dihindari. Pendaki yang mengalami fenomena ini biasanya diingatkan untuk tidak pernah menyahut atau berinteraksi dengan pedagang-pedagang gaib tersebut. Jika suara-suara pasar mulai terdengar, satu-satunya cara untuk selamat adalah tetap tenang, tidak menoleh, dan terus berjalan. Pasalnya, jika seseorang menunjukkan rasa penasaran atau takut yang berlebihan, arwah-arwah itu akan semakin mendekat dan berusaha menarik pendaki ke dunia mereka. Kejadian serupa. Tidak hanya Arif yang mengalami kejadian aneh di pasar setan. Pada tahun 2018, seorang pendaki wanita bernama Maya juga melaporkan kejadian serupa. Saat itu, dia sedang mendaki bersama kelompoknya di malam hari untuk mencapai puncak Gunung Lawu sebelum matahari terbit. Sekitar pukul 2 dini hari, suara-suara pasar mulai terdengar dari arah hutan. Awalnya, Maya mengira itu suara teman-temannya yang bercanda. Namun, setelah dicek, semua temannya berjalan dalam diam, fokus pada perjalanan. Suara-suara itu terus mengikuti mereka sepanjang jalan. Dan semakin lama semakin jelas. Maya mendengar suara perempuan tua menawarkan kain batik. Lalu ada suara laki-laki menawarkan makanan. Yang membuatnya merinding, suara-suara itu terdengar sangat dekat. Seolah-olah pedagang gaib itu berada tepat di belakang mereka. Maya berusaha untuk tidak memedulikan suara-suara itu. Namun semakin dia mencoba mengabaikannya, semakin keras suara yang didengar. Ketika mereka tiba di pos berikutnya, suara pasar itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan rasa takut yang mendalam bagi Maya dan teman-temannya. Mereka tidak pernah membicarakan pengalaman itu lagi. Namun Maya mengakui bahwa kejadian itu menjadi salah satu pengalaman mistis paling nyata yang pernah dialaminya. Kisah pasar setan di Gunung Lawu menjadi bukti bahwa masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap. Bagi para pendaki, kisah ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki sisi yang tidak terlihat. Dan ada baiknya selalu berhati-hati dan menghormati setiap tempat yang kita kunjungi. Gunung Lawu, dengan segala pesonanya, tetap menjadi salah satu destinasi paling angker dan penuh misteri di Indonesia. Tempat di mana pasar setan terus menunggu jiwa-jiwa yang tersesat.